Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu para peserta daurah di Masjid Al-Madani, Pakuwon City yang saya cintai karena Allah, mari kita niatkan bersama-sama untuk mencari ilmu di sesi kedua ini karena Allah. Dan perhatikan adab dalam majelis, karena ketika seorang penuntut ilmu memperhatikan adab di dalam majelis, itu akan mempengaruhi keberkahan ilmu yang Allah berikan. Dan di antara adab dalam bermajelis adalah ketika seorang guru menyampaikan materi, maka murid atau yang mengambil ilmu darinya memperhatikan dengan seksama. Ya, terima kasih, jazakunallahu khairan. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, saya ucapkan jazakunallahu khairan kepada teman-teman yang sudah membeli figura yang ada di depan sini. Ya, saya ucapkan jazakunallahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membangunkan istana-istana di surga. Jadi, saya memohon doa dari semua yang hadir di sini, mohon didoakan ya ibu-ibu. Alhamdulillah kami diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sedang membangun Masjid Mutiara Hikmah. Ya, jadi mohon didoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran. Progres sampai hari ini walillahilham, ya, dalam tahap membangun pondasi masjid yang insyaallah direncanakan 3 lantai. Ya, jadi saya memohon doa dari teman-teman semuanya dan ikhtiar dari Masjid Mutiara Hikmah untuk mengajak teman-teman wakaf ya dalam pembangunan masjid ini dengan membeli figura ini. Jadi bukan membeli figuranya sebenarnya, tapi wakafnya. Nanti semua hasil 100% dari hasil penjualan ini semuanya masuk ke rekening masjid. Jadi memang dari awal saya sudah sounding ke segenap panitia, nanti langsung aja ditransfer ke rekening Masjid Mutiara Hikmah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk turut serta ikut membangun rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, kita akan kembali meneruskan belajar di poin keempat. Ya. Yuk silahkan dibuka halaman 11. Semua dibuka. Sudah halaman 11. Baik. Mencintai seseorang karena Allah, atau dalam bahasa Arabnya al-mahabbatu fillah, mencintai seseorang karena Allah. Apa yang dimaksud mencintai seseorang karena Allah, teman-teman? Yang dimaksud mencintai seorang hamba karena Allah adalah cinta yang dibangun atas dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepentingan dunia. Karena terkadang kita itu mencintai teman kita masih ada embel-embel dunianya. Saya mau mencintai bestiku karena dia punya mobil bagus. Harapannya kemana-mana aku ikut nebeng mobil bagus itu. Nah, itu urusan dunia. Aku deket sama bestiku karena dia hobinya suka ajak jalan-jalan.
Berarti ini masih ada embel-embel dunia, bukan cinta murni karena Allah. Karena mencintai saudara kita karena Allah itu dibangun dengan iman dan takwa. Ya. Dan bukan pula karena pengen ikut nimbrung ketenaran. Jadi teman-teman pengen deket sama dia biar dapat like yang banyak. Ya. Biar akunnya ikut terkenal. Itu kan embel-embel dunia. Ada nggak orang yang sekarang dekat dengan orang yang sudah tenar, sudah populer karena pengen akunnya biar rame? Banyak. Ya hati-hati. Jangan kita katakan saya itu mencintai fulan, mencintai fulana karena Allah. Padahal di dalam hatinya, enggak kok, aku cuma berkata begitu di lisan. Tapi di dalam hatiku biar aku ikut tenar kayak dia. Subhanallah. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Nah, maksudnya bagaimana mencintai seseorang itu karena Allah berdasarkan iman dan takwa? Maksudnya adalah ketika kita mencintai seseorang karena Allah, maka cinta itu bisa mendorong kita untuk semakin dekat dengan Allah. Misal, kita mencintai teman kita karena teman kita rajin datang ke pengajian. Mbak, bu, uhibbuki fillah. Kalau kita mencintai karena Allah, kita harus mengatakan uhibbuki fillah, saya mencintai engkau karena Allah. Kenapa kok engkau mencintai aku karena Allah? Karena Masya Allah panjenengan tuh rajin datang ke pengajian. Itu baru mencintai karena Allah. Karena Masya Allah, Allahumma barik, panjenengan itu sukanya ngajak-ngajak orang untuk berbagi misalnya. Masya Allah. Saya mencintai engkau karena Allah, karena panjenengan itu sukanya ngajak-ngajak saya untuk jadi panitia kajian kalau ada pas pengajian. Masya Allah. Itu keren banget itu. Ya, punya bestie suka ngajak jadi panitia kajian itu langka ibu-ibu. Ya, karena saking sayangnya bestie kita, maka dia tidak menikmati pahala sendirian, tapi pengen dibagi dengan kawannya, pengen dibagi dengan temannya. Masya Allah. Dan mencintai seseorang karena Allah, itu dia akan tetap mencintai sepanjang teman kita tidak bermaksiat kepada Allah. Nanti dalam hadis lain ada dia berpisah karena Allah dan berkumpul karena Allah. Jadi mencintai karena Allah itu dia tetap mencintai temannya karena Allah selagi teman kita tidak bermaksiat kepada Allah. Berarti mencintai karena Allah kepada saudara kita itu bagian dari akhlak mulia dan bagian dari jujurnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa kita mencintai Allah? Apakah hanya kepada besi kita? Ternyata tidak. Kita boleh mencintai guru kita, kita boleh mencintai orang-orang salih yang ada di sekitar kita, tetapi cinta kita kepada mereka bukan karena dunianya, tapi karena ilmu yang Allah anugerahkan kepada guru-guru kita. Jadi misalnya nih, panjenengan biasa mendengar kajian seseorang, misalnya yang berilmu. Kemudian kita berkata kepada Allah, ya Allah, aku mencintai syekh atau syekho atau ustazah atau ustaz karena engkau ya Allah. Mencintai fulan karena engkau. Karena Masya Allah akhlaknya beliau bagus. Karena Masya Allah beliau adalah orang yang ramah. Masya Allah, Allahumma barik. Karena Allah telah titipkan kepadanya Al-Quran. Kita boleh mencintainya karena Allah. Jadi sesuatu yang ada kaitannya dengan Allah, maka kita mencintainya karena Allah. Bahkan di dalam hadis yang ada di dalam buklet halaman 11 ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal yang barang siapa memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman. Dari sini kita belajar teman-teman bahwa iman itu punya rasa. Semakin seseorang itu dekat dengan Allah, semakin orang tersebut merasakan manisnya iman. Semakin seseorang itu dekat dengan Allah, maka orang ini akan semakin merasakan manisnya atau indahnya salat. Semakin hamba Allah belajar agama, semakin banyak dia belajar agama, semakin dekat dengan Allah, maka dia akan merasakan manisnya menuntut ilmu. Semakin hamba Allah ini senang berbagi kepada teman-temannya, berbagi kepada para du'afa, berbagi kepada orang lain, maka Allah akan tumbuhkan rasa cinta dalam berbagi. Ya begitulah iman punya rasa. Ya.
Maka mangkana yang pertama adalah orang-orang yang akan merasakan kelezatan iman, kata Rasulullah SAW adalah mangkanallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Barang siapa yang menjadikan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Dan ini adalah ujian dalam kehidupan kita. Terkadang yang kita lebih cintai dalam kehidupan kita itu bukan Allah dan Rasulnya, tetapi anak-anak kita. Terkadang di dalam kehidupan dunia ini kita lebih mencintai pasangan-pasangan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mencintai Allah di atas segalanya. Memprioritaskan cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dalam hal ini kalau kita pernah kecewa dalam hidup, bisa jadi kita telah mencintai makhluk melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan masalah mencintai Allah, mencintai Rasulullah itu membutuhkan bersesi-sesi kajian. Ya, jadi gimana tuh cara mencintai Allah? Apa saja amalan-amalan yang Allah cintai, gitu kan? Bagaimana agar Allah tuh cinta kepada kita? Itu butuh waktu. Bahkan para ulama membuat satu kitab sendiri. Ya, bagaimana cara mencintai Rasulullah itu ada cara-caranya. Ada metodenya seperti apa? Ya, itu butuh bersesi-sesi kajian. Jadi intinya ibu-ibu, kalau dalam kehidupan ini ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka kita dahulukan. Kita ya intinya begitu. Apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita, maka kita dahulukan. Dan yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Nah ini penting nih. Ini kajian kita hari ini. Di poin keempat. Barang siapa yang mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu. Kama yakrahu an yuqdafa fin nari. Dan mencintai seseorang semata-mata karena Allah dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Maksudnya adalah ketika seseorang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang awalnya belum masuk Islam, kemudian masuk Islam dan dia membenci, ya, ketika dia harus kembali kepada kekufuran, kembali kepada kekafiran. Maka orang-orang yang seperti ini akan diberikan kelezatan iman. Dan Masya Allah, Allahumma barik ibu-ibu, saya sering bertemu dengan mu'allaf, baik di Yogyakarta maupun di luar Yogyakarta. Itu rata-rata mereka itu kalau sekalinya sudah masuk Islam, sekalinya sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya semangat beramal solih mereka itu lebih semangat daripada kita-kita. Betul. Saya punya ya kenalan salah satu jamaah di Yogyakarta itu yang dulunya adalah seorang misionaris, ya, mengajak orang-orang untuk masuk ke agama Nasoro. Kemudian Allah berikan hidayah dan saat ini beliau mengajak ya kaum muslimin, terutama ibu-ibu para muslimah, untuk belajar mengaji. Jadi setiap hari beliau berdakwah, dimulai dari beliau berangkat di siang hari sampai menjelang Isya di lereng-lereng gunung ya yang ada di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Masya Allah, setiap hari kerjaannya begitu. Setiap hari. Paginya beliau biasanya mendatangi kajian. Ya, dulu saya masih ingat kalau saya mengisi kajian di mana beliau datang. Ya, Masya Allah, Allahumma barik. Ya, semoga Allah menjaganya. Jadi kadang kita malu ya kepada orang-orang yang baru masuk Islam itu semangat berdakwahnya tuh luar biasa. Semangat mengajak orang untuk berbuat kebaikan tuh luar biasa. Karena mereka mengatakan, ya, kalau ternyata hidayah ini adalah sesuatu yang mahal. Hidayah ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita yang dari awal sudah muslim, sudah muslimah, maka terkadang kita tidak mensyukuri atas nikmat hidayah ini. Ya, Masya Allah. Dan orang-orang yang sudah masuk Islam, kemudian membenci untuk kembali kepada kekafiran, maka orang ini akan diberikan manisnya, lezatnya iman. Jadikan PR untuk kita. Ya, apa yang sudah saya berikan untuk Islam, gitu kan? Bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita status sebagai seorang muslimah. Kalau bukan karena Allah, maka kita tidak akan menjadi seorang muslimah. Pertanyaannya, apa yang sudah saya berikan untuk Allah? Nikmat menjadi seorang muslimah itu adalah nikmat yang sangat luar biasa dan nikmat yang banyak dirindukan oleh orang di luar sana. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan untuk menjadi seorang muslimah, jaga hidayah ini jangan sampai lepas
dari kita semuanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Dan dari rasa syukur kita kepada Allah, maka maksimalkan waktu yang Allah berikan dengan baik untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dalam hadis lain, ibu-ibu, ketahuilah bahwa di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan di akhirat kecuali naungan Allah. Dan yang dimaksud dengan naungannya Allah itu bukan berarti Allah menaungi hamba-hambanya langsung. Ini kemarin baru dibahas di Yogyakarta. Kita membahas 100 hadis populer ya di Majelis Ta'lim Hasanah. Itu diantaranya adalah al-hubbu fillah, mencintai seseorang karena Allah. Jadi yang dimaksud naungan di sini adalah orang-orang yang masuk 7 golongan itu Allah akan berikan naungan di bawah arsy-Nya Allah. Jadi kan Allah itu di atas segalanya. Kalau Allah yang menaungi berarti arsy-Nya ada di atasnya. Yang betul itu adalah arsy-Nya Allah akan menaungi kita, baru Allah di atas arsy. Allah itu saat ini berada di atas dan di arsy. Ya, kita pahami sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan bayangkan ibu-ibu, ketika pada suatu hari kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah tempat, yaitu di mahsyar nanti, di padang mahsyar, matahari didekatkan sedekat-dekatnya, maka ada 7 golongan spesial yang Allah akan berikan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Dan di antara 7 golongan ini adalah orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah. Apa? Karena Allah. Jangan sampai kita menyesal ketika kita nanti sudah di akhirat ternyata kita bukan termasuk bagian dari 7 golongan ini, gitulah. Karena pasti akan berbahagia orang-orang yang mendapatkan naungannya Allah di akhirat nanti. Dan di antara 7 golongan ini ibu-ibu yang bisa kita lakukan adalah mencintai seseorang karena Allah. Ini mudah ya. Karena nanti yang 7 itu ada imam yang adil, ya ada seorang pemuda yang hatinya dekat dengan masjid ya. Itu menurut saya lebih sulit. Yang paling mudah itu mencintai seseorang karena Allah. Ya. Maka yuk bukan PR, kerjakan sekarang. Silakan cari teman di sampingnya. Ini kan semuanya kan Masya Allah karena Allah. Dua-dua. Sekarang ayo ngadep ke sampingnya. Dua-dua. Cari. Iya. Langsung praktek. Dua-dua. Sudah? Berhadap-hadapan. Maksudnya kita bicara. Sudah ibu-ibu berhadap-hadapan. Yuk. Mbak hadapannya mana? Berhadap-hadapan. Ayo biar cepat kajiannya. Yuk, dua-dua. Yang enggak ada temannya cari di belakang. Yuk, bismillah. Sudah? Oke. Sudah. Stop. Dah. Oke. Sudah. Sekarang ibu-ibu disepakati. Siapa yang mau mengucapkan uhibbuki fillah, itu artinya adalah saya mencintai engkau karena Allah. Ada yang mengatakan ahabbakilladzi ahbabtani fi. Sebentar, stop. Kalau panjenengan, ibu-ibu, teman-teman sulit bahasa Arabnya, boleh bahasa Indonesianya. Aku mencintai kamu karena Allah. Dibalas. Nih, ibu-ibu dengarkan teman-teman. Dibalasnya begini. Ditulis boleh, dibalasnya begini. Semoga Allah mencintaimu, zat yang karenanya engkau mencintaiku. Ya, ulangi lagi. Kan kalau aku mencintaimu karena Allah, udah hafal ya? Oke. Arabnya uhibbuki fillah. Jawabannya tulis ahabbakillahilladzi ahbabtini atau ahbabtani fi. Ahabbakillahulladzi ahbabtani fi. Ahabbakillahilladzi ahbabtani fi. Artinya apa? Semoga Allah mencintaimu, zat yang karenanya engkau mencintaiku. Dah, sekarang praktek dua-dua. Ayo, bismillah. Sudah?
Yang belum dapat pasangan sama saya. Ini saya belum dapat pasangan. Sudah, PR. Ya ini nggak PR, ini nggak PR. Oke, PR. PR-nya yang nih, ibu-ibu sudah selesai. Oke. Yang punya anak, ibunya bilang ke anaknya, kalau anaknya perempuan, uhibbuki fillah ya nak. Ya, anaknya bilang, ahabbakilladzi ahbabtani fi. Kalau yang punya suami, PR-nya istrinya bilang ke suaminya masing-masing. Ya. Gimana bilangnya? Uhibbuka fillah. Kalau laki-laki ke laki-laki maka uhibbuka fillah. Fillah. Kalau ke perempuan uhibbuki. Ya, sudah. Kalau anak mengucapkan kepada orang tuanya, kepada ibunya berarti uhibbuki fillah. Itu PR. Beb. Nah, aku mencintaimu karena Allah. Titik, sudah. Karena ada ibu di Yogyakarta, pernah saya kasih PR seperti ini, bilang ke suaminya, aku mencintaimu karena Allah. Ibu ini Masya Allah, Allahumma barik, cerita ke saya, Ustazah PR-nya sudah saya kerjakan, tapi saya bilang ke suami saya, bilangnya gimana Bu? Ini PR gitu ya. Bilang gitu ke saya. Ini PR dari Ustazah Aziza. Aku mencintaimu karena Allah. Ya Allah Bu, kok yuk polos-polos banget gitu ya. Mbok yuk jangan dibilang ke suaminya ini PR gitu ya. Ya Allah. Jadi nggak usah bilang ini PR. Sudah bilang aja. Uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Kan kasihan kan Bu, kalau suami kita nggak dapat naungan Allah, kita dapat naungan Allah. Makanya kita ajak bareng-bareng, keluarga besar kita ajak bareng-bareng untuk mencintai sesama Allah. Baik, sudah ya, nanti dikerjakan PR-nya. PR yang keberapa itu? Yang kelima. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridun aw zara akhan lahu fillah." Nih ibu-ibu Masya Allah ya. Nadahu munadin bi antibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Masya Allah. Barang siapa yang pengen ibu-ibu nanti dibangunkan rumah di surga. Siapa yang pengen dibangunkan rumah? Boleh angkat tangan. Masya Allah. Udah pada minta rumah belum sama Allah di surga? Udah. Jadi kalau mikir rumah jangan rumah di dunia saja Bu. Rumah di dunia itu nanti akan kita tinggalkan. Nggih mboten? Nggih. Masa kalah sama Asia? Asia minta sama Allah, Rabbi bnili baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Maka barang siapa yang pengen dibangunkan rumah di dalam surganya Allah, diantaranya adalah mengunjungi orang sakit. Man 'ada maridon. Barang siapa yang mengunjungi orang sakit, au zaro akhon lahu fillah, atau mengunjungi saudaranya karena Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita mencintai seseorang karena Allah, jangan lupa untuk dikunjungi. Ya. Jadi bukan hanya sekedar aku mencintaimu karena Allah sudah putus, bukan. Ya. Tadi ibu-ibu sudah bilang ke temannya aku mencintaimu karena Allah, tanya alamatnya di mana. Jadi habis kajian ini, besti. Ya. Tadi aku sudah bilang aku mencintaimu karena Allah. Ya. Dalemipun pun di rumahnya di mana, ya kasih alamat, ya, gitu ya. Sudah, nanti habis kajian, selesai kajian tukar alamat, ya, sudah. Enggak sekarang ibu-ibu, nanti habis kajian, ya. Nanti bilang ke bestinya, semoga suatu hari kelak aku bisa mengunjungimu ya besti fillah, gitu, Masya Allah. Besoknya Allah wafatkan kita, misalnya begitu, maka Allah telah tuliskan pahala untuk kita. Masya Allah. Baik, nih ibu-ibu nih ya, barang siapa yang mengunjungi saudaranya karena Allah, maka subhanallah akan ada yang memanggilnya, maksudnya malaikat, bi antibta, ya tibta kebaikan untukmu, wa taba mamsyaka, dan kebaikan dalam perjalananmu,
Wa'ta minal jannati manzilan. Ya Allah telah menyediakan tempatmu di surga. Sejak engkau telah menyediakan tempatmu di surga itu kita minta sama Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyediakan manzil. Manzil itu artinya bait. Bait itu adalah rumah di surga. Ibu-ibu tahu enggak rumah di surga itu terbuat dari apa? Sudah pernah belajar rumah di surga seperti apa? Dari emas, permata. Kita kalau melihat rumah seseorang bagus di dunia saja takjub, nggih mboten? Bagaimana melihat rumah di surga? Maka kita minta sama Allah. Dan saya berdoa di kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan rumah untuk kita semuanya di dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Baik. Kemudian yang kelima ibu-ibu, membantu orang lain. Jadi di antara akhlak yang mulia itu adalah membantu orang lain. Ya, membantu orang lain. Dan kita tahu membantu orang lain itu adalah bagian dari amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meringankan beban orang lain itu juga bagian dari amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Atau memberikan manfaat kepada orang lain, itu juga bagian dari sesuatu yang Rasulullah cintai. Membantu orang lain itu bukan hanya sekedar dengan harta ibu-ibu, tapi kita bisa membagi ilmu kita yang Allah telah berikan kepada kita. Kita bisa membantu orang lain dengan waktu yang Allah telah berikan kepada kita. Kita bisa membantu orang lain dengan doa-doa kebaikan yang kita doakan untuk orang lain. Dan itu masuknya semuanya dalam rangka membantu orang lain. Jadi membantu orang lain tuh kalau kita buat satu sesi kajian ini tidak cukup teman-teman, karena banyak sekali pembahasannya. Ya, membantu orang lain itu bisa kita lakukan dengan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semuanya. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang membantu orang lain. Bahkan pertolongannya Allah akan Allah berikan kepada seorang hamba yang senang membantu orang lain, senang menolong orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu fi aunil 'abdi." Ini hadisnya panjang. Ya, ini hadisnya panjang tapi di sini hadisnya disingkat. "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Bahwa Allah itu akan selalu menolong hambanya selama hambanya selalu menolong saudaranya. Pelajaran yang kita ambil teman-teman, kalau kita pengen ditolong oleh Allah, maka tolonglah saudara kita. Jadi kuncinya kalau kita pengen ditolong sama Allah, maka kita harus banyak-banyak menolong saudara kita. Kalau kita nggak pengen ditolong oleh Allah, ya sudah nggak usah tolong saudara kita. Ya. Dan sesungguhnya kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, itu semuanya akan kembali kepada diri kita. Ya, Masya Allah. Pengen gak ditolong sama Allah teman-teman? Gak ada satupun dari kita yang gak pengen ditolong sama Allah. Kita semua pengen ditolong oleh Allah. Maka kalau kita pengen ditolong oleh Allah, rajin-rajinlah menolong orang lain. Karena sesungguhnya menolong orang lain itu bagian dari sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul a'mali." Masya Allah. Ini sesuatu yang banyak kita lupakan. Yuk kita belajar. Afdalul a'mali, sebaik-baik amalan, an tudkhila ala akhihil mu'min sururan. Masya Allah. Yaitu mendatangkan kesenangan terhadap saudaramu yang beriman. Masya Allah. Au taqdiya anhu dainan, atau melunaskan hutang-hutangnya. Au tut'imuhu khubzan, atau memberinya makan dengan sepotong roti. Sahihul Jami'. Begini teman-teman, ketika kita mau berbuat sesuatu kepada saudari kita, maka niatkan untuk memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Dan ini saya banyak menemui kisah-kisah ini ketika kami masih tinggal di Yaman. Jadi kami tuh menemukan orang-orang Yaman itu sebisa mungkin itu mereka selalu tersenyum kepada saudaranya. Masya Allah. Jadi mereka itu banyak senyum. Ya, mereka kalau keluar memakai niqab, kalau pas lagi ketemu sama kita lagi belajar bareng misalnya, itu mereka membuka niqabnya, ya karena aman insya Allah. Kalau kita lagi kumpul-kumpul, tidak ada satupun di antara kita yang berani moto. Jadi su'ul adab, di antara bentuk dari kurang adab yang ada di Yaman, itu ketika seseorang memoto orang lain tanpa izin. Ya. Dan hari ini di Saudi Arabia dibuat undang-undang. Undang-undang kalau moto orang lain tanpa izin itu terkena sanksi.
Ya. Nah, kalau di Indonesia, ya di Indonesia yang tercinta ini ada nggak orang yang moto orang lain tanpa izin? Banyak. Jadi kalau di Yaman yang membuka niqab bagi para wanita itu menenangkan karena kita menjaga adab, ya masya Allah. Nah mereka itu suka tersenyum sama kita, suka tersenyum, akhlaknya masya Allah bagus, mulia gitu. Kemudian suatu hari saya bertanya kepada mereka, kenapa sih kalian itu masya Allah wajahnya tuh masya Allah murah senyum gitu ya? Jawaban mereka kepada saya adalah saya ingin memberikan ya atau saya ingin menyenangkan hati saudara saya katanya. Jadi walaupun masalah jelimet di dalam keluarganya, kalau ketemu sama saudarinya sesama penuntut ilmu itu tersenyum. Akhirnya ya budaya itu alhamdulillah terbawa oleh para penuntut ilmu yang sedang menuntut ilmu di Yaman. Ya, jadi kalau saya lagi berbincang dengan teman-teman, sebagian teman-teman dari Australia itu bilang apa sih yang kamu kangenin dari teman-teman di Yaman? Di antara mereka bilang mereka itu masya Allah ya punya masalah berat juga tersenyum terus gitu loh, nggak ada kayak cemberut, nggak ada, masya Allah. Jadi diniatkan untuk memasukkan surur, memasukkan kebahagiaan dalam hati saudaranya, masya Allah tersenyum. Kenapa? Karena biasanya kalau kita berjumpa dengan saudari kita teman-teman, kemudian kita melihat raut muka yang tidak mengenakan gitu ya, kira-kira timbul rasa don nggak kita kepada saudari kita? Iya, ada apa ya? Aku kemarin ngerjain apa yo? Oh yo, saudaraku nggak senyum gitu kan? Jadi don. Tapi kalau kita senyum, walaupun mungkin pernah disakiti ataupun kita lagi punya masalah, masya Allah, teman kita enak nggak ketemu kita? Enak. Maka diniatkan untuk memasukkan kebahagiaan pada teman-teman. Ya. Bahkan masya Allah, Allahumma barik, masya Allah. Saya masih ingat pada hari raya Idul Fitri terutama, masya Allah. Mereka itu, masya Allah, Allahumma barik. Di antara mereka, para penuntut ilmu di Yaman itu membuat makanan-makanan kecil, kayak coklat-coklat, ya makanan-makanan kecil. Dan dibagi-bagikan kepada anak-anak. Ketemu balon ya. Kalau teman-teman yang kemarin ikut sholat Idul Fitri di Masjidil Haram, ya Allah semoga Allah berikan kepada kita semuanya untuk kembali ke sana ya. Idul Fitri di Masjidil Haram. Amin. Kita tuh kan banyak menemukan ya teman-teman dari negara lain tuh niup balon gitu loh. Dan saya waktu itu melihat gitu. Jadi ada dua akhwat itu niup balon ya di depan kita, terus nanti dilempar-lempar ke anak-anak gitu ya, masya Allah. Balon itu loh. Yang harganya mungkin sama dengan semangkuk bakso gitu ya. Diniatkan untuk apa? Untuk memasukkan kebahagiaan pada diri anak-anak. Masya Allah, jangan dibuat sepele. Bisa jadi ketika kita meniupkan balon kepada anak-anak dan anak-anak berbahagia, itu adalah sesuatu yang bisa memasukkan ke dalam surganya Allah. Ya Masya Allah. Dan Masya Allah, Allahumma barik ya. Di sana itu kalau pas Idul Fitri, ada banyak anak-anak yang memang sudah disiapkan oleh orang tuanya dari rumah masing-masing itu untuk berbagi. Anak-anak, ya anak-anak. Jadi mereka berbagi dengan teman-temannya, ya entah itu berbagi coklat atau berbagi apa saja. Ya, diajarkan untuk memberikan kebahagiaan, memasukkan kebahagiaan pada hati orang lain. Masya Allah. Jadi ini yang menjadi PR untuk kita. Kalau kita kan biasanya bagi-bagi THR bentuknya uang, gitu ya. Coba dirubah. Besok nanti pas Idul Fitri yang dicintain anak-anak apa? Oh, yang dicintai anak-anak mainan. Ya, belikan mainan. Ya, dan diniatkan untuk memasukkan kebahagiaan pada jiwa anak-anak. Jadi anak-anak tuh bahagia ketika Idul Fitri. Lah, kalau uang bisa jadi itu uangnya nanti diminta sama orang tuanya. Alasannya apa? Titipin sama ibu biar aman, gitu ya. Ada ibu yang amanah, ada ibu yang gak amanah. Ya. Tapi kalau mainan, anak-anak bisa langsung menikmati. Ya. Dan mainan itu, masya Allah, bagi anak-anak itu sesuatu yang menyenangkan, teman-teman. Gak harus mahal. Ya. Kenapa saya bisa berkata begini? Karena di tempat kami setiap hari Jumat, anak-anak itu dikasih mainan. Ya, anak-anak yang lagi belajar Al-Quran tuh dikasih mainan dan mereka berbahagia. Padahal mainannya harganya 5 ribuan. Ya, tapi mereka tidak melihat seberapa besar harga mainannya. Yang penting mereka menikmatinya. Jadi gitu ya, bisa kita memasukkan kebahagiaan untuk anak-anak kita. Atau seorang istri ya real dalam kehidupan sehari-hari itu memasukkan kebahagiaan pada diri seorang suami. Gimana contohnya? Misalnya spesial lah, saya mau memasakkan sesuatu yang enak, yang disukai oleh suami saya. Biasanya tiap hari masak rawon. Nah, orang Jogja, orang Surabaya apa? Jogja lagi, rawon. Kalau orang Jogja gudeg. Ya, pecel. Sekali-kali nyenengin suami karena suaminya orang Padang dimasakan rendang. Ya.
untuk apa? Memasukkan kebahagiaan pada diri suaminya. Dan itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan ini ibu-ibu, yuk kita semangat untuk memasukkan kebahagiaan pada diri orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Masya Allah. Ini hadis ini nih, Masya Allah, pengingat untuk diri saya dan ibu-ibu semuanya. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan dunia, ini berarti belum selesai, maaf. Au taqdiya anhu dainan, atau melunaskan hutangnya. Masya Allah. Nah ini nih, maaf, izin saya menyampaikan sedikit. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, masalah hutang piutang itu adalah sesuatu yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka adab berhutang pada diri seorang muslim itu seharusnya tidaklah muslimah berhutang kepada saudaranya kecuali memang dia membutuhkan kebutuhan yang mendesak. Ya, catat ini baik-baik. Dan jangan jadikan hutang itu sebagai lifestyle. Ya, nggak boleh kita itu menjadikan ini hutang itu sebagai gaya hidup. Nggak usah. Kenapa? Kalau kita mau berhutang ya berarti yang mendesak saja. Kalau memang untuk keinginan nggak usah berhutang. Ya untuk kebutuhan aja berhutang. Dan kalau sudah punya uang segera bayar. Tunaikan hutang itu kepada orang yang memberikan hutang. Itu adabnya. Zaman sekarang banyak orang berhutang, yang rempong itu yang menghutangi. Ya, ngejar-ngejar kapan bayarnya. Dan yang berhutang, dia hutang sana sini bukan untuk kebutuhan tetapi untuk keinginan, gaya hidup. Ya, dan ini salah kaprah. Yang kedua, ibu-ibu, jikalau ini adab dari berhutang, jikalau memang kita melihat ada saudari kita yang jujur kepada Allah, dia berhutang untuk sebuah kebutuhan, misalnya untuk bayar SPP anak-anaknya di pondok, untuk makan karena memang gak ada uang, maka kita sebagai seorang muslim boleh memberikan hutang. Ya, dan di antara kebaikan seorang muslim ketika tahu bahwa yang diberikan hutang adalah orang-orang du'afa, orang-orang yang memang gak punya, maka alangkah lebih baiknya melunasi hutang-hutangnya. Sudah gak usah bayar ya jeng, ya aku lunasi hutangmu 1 miliar. Loh, koyo kaget. Karena mungkin di Indonesia itu 1M itu suatu yang besar gitu ya. Di Timur Tengah itu ada ibu-ibu, ya orang punya hutang 1M itu sudah nggak dianggap. Ya, Masya Allah, Allahumma barik. Ya. Lah Ustazah untuk apa itu 1M? Allah Ta'ala alam. Ya. Tapi Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah. Jadi banyak yang saya temui ya, Masya Allah, para muhsinin di Timur Tengah itu yang terima cerita-cerita dari teman-teman yang ada di sana itu, kalau berhutang kepada seseorang, Masya Allah, nanti tuh ada masanya tuh, Masya Allah, Allahumma barik, kalau dia jujur nggak bisa bayar, memang benar-benar nggak punya itu, nanti orang yang dihutangi sudah nggak usah bayar gitu, Masya Allah. Tapi dua-duanya harus jujur, nggak bisa yang berhutang pura-pura aku nggak punya, nggak boleh kayak gitu ya. Kenapa? Karena Allah itu zat yang maha tahu kondisi kita masing-masing. Jadi kalau memang kita punya, Allah berikan harta titipan, maka melunasi hutang saudaranya itu bagian dari akhlak yang mulia. Bahkan ibu-ibu, kalau kita punya zakat mal yang kita harus keluarkan, maka boleh dikeluarkan untuk melunasi orang-orang yang berhutang. Karena bagian dari penerima zakat adalah orang-orang yang memiliki hutang. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari yang namanya hutang piutang, dan siapapun yang hari ini punya hutang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk melunasinya. Amin, Allahumma amin. Baik. Kemudian wa tut'imu khubzan artinya adalah memberikan makan dengan sepotong roti, ini sudah kita bahas. Maka hadis yang selanjutnya, man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan sebuah kesulitan dunia terhadap seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan darinya sebuah kesulitan pada hari kiamat. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, para ulama zaman dahulu kala yang mereka pikirkan itu bukan hanya sekedar kehidupan dunia,
tapi yang mereka pikirkan adalah kehidupan akhirat, di mana di sana kita itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di akhirat, kita butuh agar kesulitan-kesulitan kita di akhirat ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin kesulitan-kesulitannya ditolong oleh Allah di akhirat nanti, sering-seringlah kita memudahkan kesulitan orang lain di dunia. Sesungguhnya apa yang kita berikan kepada orang lain itu akan kembali kepada kita. Dan ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi biasakan anak-anak kita itu dididik ya untuk membantu orang lain. Ya. Jadi contoh realnya ya, misalnya kita belikan pensil atau belikan penghapus. Terus kita bilang ke anak kita, anaknya masih SD misalnya, "Nak, ini ibu bawakan 2 pensil, 2 penghapus ya. Tujuannya agar kamu bisa memberikan kemudahan bagi temanmu yang lupa bawa pensil." Masya Allah, ada nggak ibu-ibu yang begitu? Atau kita bawakan pensil 2 ke anak kita, biar nanti kalau anak kita pensilnya 1 hilang, biar ada lagi. Beneran hilang. Iya, kan sesuai dengan niat masing-masing. Nak, ibu bawakan 2 pensil ya nak ya. Nanti le hilang iki yo. Kata Mbak Farah, iki lo yo gantine. Pulang ke rumah, pensilnya mana yang 1? Hilang ibu. Lah doa ibunya. Coba dirubah. Nak, ibu bawakan 2 pena. Untuk apa? Mbok menawi temenmu itu nggak bawa pena. Kamu bantu dia. Gitu. Ini kasih ke temenmu. Ya. Pena ini boleh dipinjamkan ke temenmu atau kamu kasih. Masya Allah, Masya Allah, Allahumma barik. Bagi orang tua yang bisa mendidik anak-anaknya seperti ini, saya ucapkan barakallah. Kenapa? Karena dia sedang mendidik anaknya untuk banyak-banyak membantu orang lain, untuk banyak-banyak memudahkan kesulitan orang lain. Jadi Masya Allah, kita sebagai seorang ibu itu ternyata banyak ibu-ibu kesempatan untuk mengajarkan kebaikan bagi anak-anak kita. Baik, termasuk di dalamnya waman yassaru ala mu'sin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang meringankan ya kesusahan orang lain, maka Allah akan meringankan baginya kesusahan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Bu, boleh angkat tangan yang hidupnya nggak pernah susah. Nanti dikasih hadiah sama panitia. Ada yang hidupnya nggak pernah susah? Nggak ada kayaknya ya. Berarti saya berhadapan dengan orang-orang yang lo panjenengan ki jujur-jujur ya, Masya Allah. Baiklah, berarti kita semuanya tuh pernah mengalami kesusahan hidup. Setiap kita diuji dengan ujiannya masing-masing. Percayalah Bu, apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Tidak ada yang susah bagi Allah manakala Allah menolong kehidupan kita. Di dalam Al-Quran disebutkan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Maka kuncinya kalau kita pengen dimudahkan hidup kita oleh Allah, banyak-banyak menolong orang lain. Ya Masya Allah. Ini penting loh ibu-ibu. Kadang kita manusia itu terlalu egois. Dalam kehidupan itu yang penting aku, gitu ya. Lupa dengan orang lain. Padahal sejatinya ketika kita memberikan kemudahan kepada orang lain, maka sesungguhnya kita sedang meminta kepada Allah agar Allah memudahkan urusan kita. Dan di dalam agama Islam yang mulia ini ada kaidah yang berlaku. Tolong dicatat baik-baik. Kaidahnya adalah jikalau kita bisa memudahkan orang lain, maka jangan dipersulit. Jikalau kita bisa memudahkan orang lain, maka jangan dipersulit. Beda kaidah dengan orang-orang yang ada di negeri Konoha, ya, yang mengatakan kenapa dipermudah kalau bisa dipersulit. Tahu ibu-ibu, paham ya? Pernah nggak ibu-ibu menemukan kasus itu? Kenapa dipercepat kalau bisa diperpanjang atau diperlama? Bagi kita orang Muslim itu nggak berlaku itu. Bagi kita orang Muslim, kenapa dipersulit kalau bisa dipermudah? Permudahlah, jangan persulit. Gitu.
Ya, itu kan kaidah yang berlaku. Masya Allah ya. Kalau setiap muslim itu punya kaidah seperti ini, Masya Allah, maka semuanya akan merasakan kemudahan. Jadi kalau mau mengurusi sesuatu biasanya 2 hari jadi 1 hari, gitu kan? Katanya kenapa dipersulit? Kalau bisa dipermudah, gitu ya. Masya Allah. Baik. Kemudian di sini wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Ya, Masya Allah. Baik. Sama tadi sudah saya bahas ya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Kemudian yang keenam, ibu-ibu. Poin yang keenam. Apa poin yang keenam? Menutup aib orang lain. Masya Allah. Masya Allah. Dan ini butuh sebenarnya tidak cukup 1 sesi kajian, ibu-ibu. Karena banyak di zaman kita hari ini yang kita lupa harus menutupi aib saudara kita. Banyak terjadi pada zaman sekarang, orang yang mengatakan kalau bisa digoreng-goreng kenapa ditutup-tutupi. Tahu nggak digoreng-goreng? Maksudnya ada seseorang melakukan kesalahan. Ya. Loh, kalau bisa digoreng kenapa harus ditutupi gitu ya? Padahal dalam Islam itu, ya kalau bisa ditutupi kenapa digoreng-goreng beritanya? Ya, kan gitu ya. Jadi salah kaprahnya tuh banyak. Yuk, bismillah. Kita kembali kepada agama yang mulia ini, agama Islam. Ketahuilah wahai saudariku bahwa di dalam agama kita yang mulia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita sebuah pesan bahwa kalau kita pernah melihat kesalahan saudari kita, maka tutupilah aibnya rapat-rapat. Tidak perlu kita bongkar, tidak perlu kita ramaikan, tidak perlu kita sebarkan di sosial media. Kenapa? Karena sesungguhnya man satara akhahul muslim fid dunya satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Wallahi, demi Allah, kita pada hari kiamat sangat-sangat membutuhkan aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita hari ini dipandang baik oleh teman kita kecuali Allah zat yang menutupi aib-aib kita. Kata para ulama, kalaulah dosa ini punya aroma, maka tidak ada satupun teman kita yang mau duduk di samping kita. Kenapa? Karena dosa kita terlalu banyak. Kalau kita membutuhkan aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sering-seringlah kita menutup aib saudara kita. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, terkadang kita itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat teman kita dalam kondisi sebelum hijrah. Pernah ibu-ibu begitu? Jadi kita punya teman, ya dulu sebelum hijrah itu pakaiannya rok mini. Tahu rok mini nggak? Pakaiannya you can see. Ya. Dan kita sudah sempat misalnya mengambil gambar ketika teman kita itu pakai baju seperti itu. Subhanallah, ya. Suatu hari, alhamdulillah wa syukurillah, teman kita berhijrah, ya. Kenal dengan kajian sunnah, menutup dirinya dengan hijab yang sempurna, ya. Tiba-tiba subhanallah kita punya masalah sama dia, ya. Dan kita mengancam kepada dia, kalau kamu tidak maafkan aku, ya, kalau tidak segera menyelesaikan masalahnya, aku akan viralkan bagaimana kamu di zaman dulu kepada teman-teman yang sudah berhijrah. Itu namanya membuka aib, nggak boleh. Ya, tutup rapat-rapat. Termasuk ibu-ibu, tutup rapat-rapat aib suami kita. Ini bagian dari kehidupan kita yang perlu kita perhatikan dan kita pengen menjadi istri yang salihah. Di antaranya adalah tutup rapat-rapat aib suami kita. Masya Allah. Dan banyak zaman sekarang para istri yang awalnya berkumpul dengan sesama istri, yang dibicarakan awalnya adalah seputar pendidikan anak-anak. Anaknya mau sekolah di mana? Anakku sekolah di sekolah A, anakku sekolah di sekolah B. Lama ada salah satu wanita yang curhat. Aku yo punya suami, suamiku begini-begini, aku yo sama suamiku begini-begini. Subhanallah. Itu biasanya sering terjadi nggak pada dunia para wanita? Sering. Dunia para lelembut, ya. Sering. Makanya hati-hati. Kalau kita mau bicara, ya, membuka aib suami kita, maka ingat bahwa suami kita pun punya kelebihan. Ingat bahwa kita punya kekurangan. Setiap suami istri wajib bagi keduanya untuk menutup rapat-rapat aib pasangannya. Dan tidak ada pasangan di dunia ini yang sempurna.
Jikalau memang suami kita ada kekurangan, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaikinya. Semoga dengan kita meniatkan untuk menutupi aib saudara-saudara kita, semoga Allah Zat yang Maha Baik menutupi aib-aib kita di akhirat. Sungguh teman-teman, apa yang kita lakukan pada hari ini akan Allah Subhanahu wa taala putar kembali di akhirat nanti. Kita lagi duduk di majlis ilmu, akan ada nanti di akhirat diperlihatkan. Kita sedang melakukan maksiat juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling bahagia adalah orang yang ketika nanti masuk surga tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling bahagia diantaranya juga apabila diberikan hisab yang yasir, hisab yang mudah, di mana Allah memberikan hisab ini kepada orang-orang beriman. Allah hanya akan mengatakan, apakah engkau pernah melakukan ini wahai hambaku? Betul ya Allah. Apakah engkau pernah melakukan ini wahai hambaku? Betul ya Allah. Dan kebahagiaan bagi seseorang ketika Allah berkata, wahai hamba-hambaku, aku telah menutupi aib-aibmu. Manakala engkau melakukan dosa di dunia dan aku mengetahuinya, hari ini kata Allah, aku tutupi aibmu karena engkau dulu berusaha untuk menutupi aib saudaramu. Masya Allah. Dan menutupi aib saudara kita itu, ibu-ibu, terkadang butuh perjuangan. Manakala syaitan membisikkan kepada kita dengan godaan-godaan yang luar biasa, kadang kita kalah. Hanya sekedar untuk mendapatkan sebuah nama, hanya sekedar untuk mendapatkan ketenaran, kita akan merusak ya nama baik saudara kita. Kita akan menguak kembali aib-aib saudara kita. Kita lupa bahwa kita di dunia hanya sebentar dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, PR lagi. Yang keberapa itu PR-nya? Yang keenam. Yang keenam ya, PR-nya begini ibu-ibu. Di antara PR yang ingin saya PR-kan adalah begini. Teman-teman, berdoa sama Allah. Berdoa. Ya PR-nya berdoa sama Allah. Semoga Allah menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang diberikan kelembutan hati agar bisa menutupi aib saudara-saudara kita. Itu kita perlu minta tolong sama Allah. Ya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita ini pengen ya Bu, fitrahnya kita ini membuka kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita. Jadi fitrahnya manusia itu pengen biar saudaranya itu jatuh. Ya, pengen biar saudaranya itu dibenci oleh orang lain. Itu fitrahnya. Ya, ada diantaranya adalah nafsu-nafsu yang buruk. Jadi nafsu-nafsu yang buruk itu diantaranya adalah mengajak ya diri kita untuk senantiasa bermaksiat kepada Allah. Maka doa kita kepada Allah diantaranya, ya Allah berikanlah kelembutan hati kepada diri saya dan jadikan diri saya orang-orang yang senantiasa menutupi aib-aib saudara kita. Termasuk di dalamnya ibu-ibu yang perlu kita lakukan adalah apabila kita melihat kemungkaran dari saudara kita, maka yang perlu kita lakukan adalah menasehatinya, bukan memviralkan kesalahan-kesalahannya. Sebaik-baik nasihat adalah tentang kematian, maka ingatkan saudara-saudara kita tentang kematian yang akan tiba kapan saja jika Allah berkehendak. Ya, bukan justru kita akhirnya mendebat saudara kita di sosial media. Kalau kita tahu bahwa saudara kita melakukan kesalahan, ya, maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk saudara kita. Dan semoga saudara kita akan kembali ke jalan yang Allah ridhai. Dan kita berikan nasihat dari lubuk terdalam hati kita. Ukhti, saudariku yang saya cintai karena Allah, aku tidak menginginkan engkau terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin aku dan engkau masuk surga bersama-sama. Maka wahai saudariku, engkau sudah terlalu jauh dengan Allah. Mari kembali kepada Allah. Aku ingin engkau mendatangi majlis ilmu lagi bersama. Ya, dan aku ingin engkau seperti dulu lagi menjadi wanita yang salihah, gitu ya. Jadi Masya Allah ini penting bagi kita teman-teman untuk menutupi aib saudara kita dan mengajak saudara kita ke jalan yang lebih baik. Baik, kemudian poin yang ketujuh adalah berkata yang baik dan menahan emosi. Wah, ini yang pertama atau yang kedua nih yang paling berat buat kita nih? Berkata yang baik dan menahan emosi. A atau B? Ini kompak ya.
Masya Allah. Apalagi kita ustazah, mak-mak, Masya Allah, Allahumma barik. Ya, yuk kita belajar yuk. Bismillah. Berkata yang baik itu ibu-ibu adalah bagian dari sedekah. Balik lagi. Lisan. Kemarin saya membahas masalah lisan ini di kediaman Bu Tina. Ya, saya menyampaikan bahwa lisan ini adalah organ tubuh yang Allah berikan kepada kita dan tidak bertulang, tapi lisan ini bisa membawa kita kepada surganya Allah dan bisa membawa ke nerakanya Allah. Maka hati-hati dengan lisan. Dosa-dosa lisan yang ada itu banyak sekali akhirnya wanita-wanita muslimah yang terjerembab di dalamnya. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ya. Dan ini ibu-ibu ada di halaman 18. Ya, berkata yang baik ini ada di halaman 18. Ada hadis ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Ya, berlindunglah kalian dari api neraka walau dengan separuh kurma. Masya Allah. Jadi kita semua bisa bersedekah. Tidak harus dengan sebiji kurma. Kalau memang nggak punya maka bisa dengan setengah kurma. Jika tidak dapat, ya ini karena zaman dulu kala rumahnya Rasulullah SAW itu pernah ya ibu-ibu, Rasulullah itu beserta keluarganya tidak makan. Ya, kita kalau hari ini mendapati hari-hari kita ada beras untuk bisa kita makan atau ada garam untuk bisa kita jadikan lauk, maka bersyukurlah kepada Allah. Ya, dan bila tidak kita dapati satu butir kurma misalnya atau setengah kurma untuk kita bersedekah, maka bersedekahlah dengan kalimat yang baik. Jadi sedekah itu bukan hanya dengan harta, tapi dengan kalimat yang baik juga termasuk bagian dari sedekah yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan pahala baginya. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita semuanya berkesempatan untuk berkata-kata yang baik. Kalau seandainya kita termasuk orang-orang yang belum bisa berkata-kata baik, ya maka langkah yang selanjutnya adalah diam. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka berkata-kata baik atau diam. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, pernahkah di antara kita yang secara tidak sadar akhirnya ada di antara teman kita itu yang tersinggung dengan perkataan kita? Ada. Ya. Mohon untuk dijadikan sebuah perhatian. Tolong yang namanya kata-kata tumben itu dijauhkan sejauh-jauhnya. Teman kita pernah mengaji, nih sebentar. Teman kita pernah mengaji, tiba-tiba off dari mengaji. Suatu hari Allah berikan hidayah datang ke kajian. Kita sebagai seorang muslimah seharusnya kita berucap, "Assalamualaikum ukhti, bagaimana kabarmu? Masya Allah, saya kangen loh. Nggak lihat-lihat. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusanmu. Semoga Allah senantiasa menjagamu." Enak nggak ketika kita bicara begitu? Enak didengar. Tapi kalau ada saudara kita lama tidak mengaji, off dari kajian, datang ke pengajian, ketemu dengan kita, terus kita berucap begini ibu-ibu, tumben. Gimana ucapannya? Hah? Dingaren. Dingaren. Oh. Dingaren koyo datang pengajian. Itu kira-kira bagus yang perkataan pertama tadi menanyakan kabar, mendoakan, atau yang kedua? Pertama. Oke. Ibu-ibu, teman-teman paham ya, sepakat yang pertama. Tapi realnya banyak kita temui yang pertama atau yang kedua? PR untuk kita. Kata dingaren coret. Ya, betul. Ya. Nggak pernah datang ke pengajian, dingaren datang ke pengajian. Ya. Kayaknya ini lagi jadi orang susah jadi datang ke pengajian. Ya. Itu kata dingaren itu mengerikan. Atau ibu-ibu tolong diperhatikan. Jaga lisan kita dari merendahkan orang lain. Jaga lisan kita
dari nyinyirin orang lain. Kalau seandainya kita melihat ada suami istri yang belum dikaruniai anak, maka jangan sekali-kali kita berprasangka kepada mereka bahwa ada di antara mereka yang mandul. Atau jangan sekali-kali kita menghina mereka. Tahukah kita semuanya, wahai saudariku, bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita yang mulia yang dicintai oleh Rasulullah SAW, ya berdoa kepada Allah pengen punya anak, tapi Allah belum karuniakan anak. Bukan berarti Ibunda Aisyah tidak mulia. Ya, daripada kita nyinyirin saudara kita yang belum punya anak, sudah menikah lama, lebih baik kita mendoakan. Kalau ada para jomblowati yang belum menikah, ya, maka jangan sekali-kali kita mengatakan usia sudah tua koyo belum menikah. Gitu. Sakit enggak kalau jomblowati dapat perkataan begitu? Hah? Sakit. Siapa yang enggak pengen menikah? Setiap gadis itu pengen menikah. Tapi yo qadarullah belum ada yang mau, belum ada yang datang. Daripada ini lisan berkata-kata yang buruk, lebih baik berkata-kata yang baik. Doakan semoga Allah memberikan kepadamu pasangan hidup yang soleh. Enak toh Bu? Enak. PR lagi. Kalau nanti dalam waktu dekat ini ibu-ibu ketemu dengan jomblowati, atau ternyata di samping ibu-ibu sekarang adalah jomblowati, maka doakan jomblowati ini agar Allah karuniakan pasangan hidup yang saleh. Amin. Wah, ini katanya jomblowati, ya ini ustazah ini membela kita para jomblowati. Karena subhanallah ibu-ibu, zaman sekarang para jomblowati ini jumlahnya lebih banyak daripada jomblowan ya, jomblowati jomblowan ya. Subhanallah. Makanya ya Allah sedih rasanya ya kalau ada wanita yang sudah lama mengaji, yang sudah lama belajar, tapi lisannya tuh nggak bisa dijaga. Ya sekali berkata ya Allah cokit kayak cabai rawit. Ya Allah. Ibu-ibu, takutlah kepada Allah teman-teman. Jangan-jangan sholat kita, puasa kita, sedekah kita itu tidak bernilai di hadapan Allah di akhirat nanti karena lisan kita terlalu pedas ya kepada saudari-saudara kita. Dan takutlah kepada Allah manakala yang seharusnya kita bisa menikmati, memanen hasil dari amalan saleh yang kita lakukan di dunia ini, ternyata semuanya habis karena Allah tidak meridhoi kita. Ya, jadi di antara doa yang perlu kita meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah untukku lisan-lisan yang baik. Ya Allah, tidaklah aku mengatakan sesuatu kecuali Engkau bimbing lisanku untuk berkata-kata yang baik. Ini penting. Tulis Bu, tulis. Nanti bainal adzan wal iqamah, pada waktu istirahat nanti kan ada adzan dan iqamah misalnya ya. Maka ibu-ibu nanti berdoa, ya Allah jagalah lisan-lisanku ya Allah. Ya Allah, jagalah lisanku, jagalah lisan-lisan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah dari berkata yang tidak baik. Itu berdoa. Baik. Kemudian di sini yang kedua adalah masih halaman 17, menahan emosi. Dan emosi yang dimaksud adalah amarah. Karena emosi itu, amarah itu bagian dari emosi, dan emosi itu tidak semuanya negatif. Ya, ada emosi yang disebut misalnya kita sedih, kita gembira, itu emosi. Ya. Jadi ini yang dimaksud, mohon maaf ini mungkin nanti menjadi evaluasi bagi tim Mutiara Hikmah. Jadi yang dimaksud di sini bukan menahan emosi karena emosi itu harus dirilis. Ya, emosi itu harus dirilis. Jadi yang dimaksud adalah menahan amarah. Boleh ibu-ibu dicoret aja emosinya, terus ditulis menahan amarah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam." Bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan bahwa laki-laki yang dimaksud adalah seorang sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu zaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada Allah serta Rasulnya dan meninggal dalam keadaan beriman. Jadi definisi sahabat adalah
seseorang yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik melihat ataupun tidak melihat, dan hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Ya. Jadi bukan hanya melihat, teman-teman, karena banyak definisi sahabat itu orang-orang yang pernah melihat Rasulullah SAW. Bagaimana dengan Ibnu Ummi Maktum, yang Rasulullah SAW tahu bahwa beliau adalah seorang yang tunanetra. Ya, Ibnu Ummi Maktum itu adalah orang yang diberikan, masya Allah, fadilah atau keutamaan ya spesial oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dengan keadaan keterbatasannya Rasulullah menjadikannya sebagai muadzin. Ya, baik. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ausini," masya Allah. Ini penting, ibu-ibu. Berilah aku wasiat. Jadi di antara perkataan kita, kalau kita ketemu besti itu, ya bukan hanya oleh-olehnya mana. Ya. Kemarin habis apa bahasa Surabayanya kepiye, Mbak Farah? Oleh-oleh nih. Oleh-oleh direk. Ya, bukan itu, bukan. Tapi di antara yang kita minta kepada saudari kita itu ausini atau ansihi. Ansihi itu berikanlah aku nasihat. Ansihi. Bahasa Arabnya ansihi. Wahai saudariku, berikanlah aku nasihat. Ausini, wasiatkanlah sesuatu kepadaku. Masya Allah. Siap ibu-ibu untuk mengganti perkataan kita dari oleh-oleh mana tadi? Oleh-oleh direk dengan nasihatilah saya. Ya, berikanlah wasiat untukku. Masya Allah. Butuh perjuangan. Minta sama Allah. Maka ketika laki-laki ini meminta wasiat kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tidak banyak bicara. Rasulullah hanya mengucapkan satu kata. Rasulullah mengucapkan satu kalimat. Apa kalimat itu? La taghdab. Janganlah marah. Faraddada miraran. Kemudian beliau mengulanginya kembali. La taghdab. Ya, janganlah marah. Saya kira ibu-ibu yang hadir dalam majlis ilmu kali ini hafal hadis ini. Loh, dari mana? Dari anakku ya Ustazah. Kalau ibunya sudah mau marah, anaknya bilang gimana? La taghdab walakal jannah. Jadi kita ternyata belajar dari anak-anak. Ya, ada nggak ibu-ibu yang suka anak-anaknya bilang begitu? Jadi mau marah nggak jadi marah? Ibunya anaknya bilang, "Bu, jangan marah, bagimu surga." Astagfirullah. Iya nak ya, gitu ya. Nanti setengah jam lagi mau marah, anaknya bilang lagi. Masya Allah. Jadi ternyata masya Allah ibu-ibu. Nih, perkataan la taghdab, kalau kita belajar hadis, ini namanya adalah jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim adalah perkataan yang pendek tapi maknanya cukup dalam. Saya ulangi. Jawami'ul kalim. Ini perkataan la taghdab, ini termasuk jawami'ul kalim. Apa artinya? Adalah sebuah kalimat yang pendek tapi maknanya luas. Ya. Dan di dalam riwayat lain kan disebutkan la taghdab walakal jannah. Berarti orang yang menahan amarahnya, yang enggak jadi marah-marah, itu akan Allah berikan bonus syurga. Dan Rasulullah SAW bersabda, hadis terakhir sebelum kita isoma, "Man kadoma ghaidan wa huwa qadirun ala an yunaffidahu da'ahu Allahu azza wa jalla ala rususil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyiruhu minal huri ma syaa." Nah, ini untuk kaum bapak-bapak ini. Jadi ibu-ibu sampaikan kepada suaminya masing-masing, bilangnya gimana Pak Mbak Farah bilangnya apa? Yang katanya. Yang Beb Cin, tadi saya ikut kajian daurah muslimah. Katanya Ustazah menyebutkan dalam buklet halaman 17, ya Masya Allah, Rasulullah bersabda, apa sabdanya? Yo istriku tak dengar ke, ya apa? Barang siapa yang mampu menahan amarah
Sedangkan dia mampu melakukannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan makhluk-makhluknya. Hingga dia memilih bidadari yang dia suka itu kan Pak. Ya, lek gak marah-marah, Allah sediakan bidadari. Nanti ibu-ibu tanya, Ustazah, kepiye nasibku? Ya. Kalau kita nahan amarah apa ada bidadara mboten wonten. Ya. Bu, yang namanya kenikmatan surga itu bukan hanya bidadari saja, masih banyak. Maka kita berbaik sangka sama Allah. Kalau kita menahan amarah, Allah akan berikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang lain. Tapi ini hadis bisa ibu bacakan di hadapan para suami. Jadi nanti kalau suaminya mau marah-marah ke ibu-ibu, inget ya Pak, bidadari loh Pak di surga Pak. Kalau jenengan gak marah-marah, ya bidadari bermata jeli, itu akan engkau dapatkan. Nah ini masalah bidadari ini kalau dibahas oleh kaum wanita ini gak ada rampungnya ibu-ibu. Ya. Jadi nanti ibu-ibu, suami kita itu yang masuk surga itu dapat jatah bidadari. Terus kita gimana Us? Kita sama siapa? Kita sama suami kita. Ya. Terus cantikan mana kita sama bidadari? Itu biasanya ibu-ibu pertanyaannya begitu bulet gitu loh. Pertanyaan tahu bulet enggak? Bulet pertanyaan masalah bidadari ini. Bu, yang namanya di surga itu enggak ada hasad, dengki, iri. Ya. Di surga itu dicabut rasa hasad, dengki, iri oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berpikir nanti kita saingan sama bidadari. Ya. Semua akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita lisan-lisan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa lisan-lisan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pasangan-pasangan yang berakhlakul karimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebermanfaatan dari apa yang sudah kita dengarkan. Insyaallah setelah isoma ibu-ibu kita akan lanjutkan 3 poin lagi. Mudah-mudahan semuanya rampung hari ini. Barakallahu fi kunna jami'an. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Kalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan datang dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti insyaallah dilanjut dengan 3 poin. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.